Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8. Nama saya Sofi Zainina Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu WOD Rizka Fauzia Ali SPD MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil dari diskusi kami. Dan kepada rekan saya Ainun Mardia Kaimudin dan Syuaibatul Islamiyah, terima kasih telah membantu dalam diskusi ini agar bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke, mari kita lanjut ke dalam pokok penting dalam pembahasan dari diskusi kami ini. Yang pertama, jelaskan bagaimana faktor lingkungan dan genetik berinteraksi dalam menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan manusia dan memberikan contoh khusus yang nyata dari observasi atau pengalaman Anda. Jawaban dari kelompok kami, faktor lingkungan dan genetik memiliki peran yang saling berhubungan dan menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Contoh kasus nyata dari observasi pengalaman kami adalah faktor genetik dalam lingkungan, yang dimana jika seseorang anak tumbuh di lingkungan dengan kekurangan gizi atau protein yang biasa dikenal dengan stunting, meskipun mereka memiliki genetik yang mendukung pertumbuhan tinggi badan mereka, potensi tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya. Nomor 2, berdasarkan pengalaman Anda dalam mengajar atau mengamati siswa, identifikasikan gejala psikologi yang muncul pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bagaimana langkah yang Anda ambil untuk mengatasi gejala tersebut? Jawaban dari kelompok kami, berdasarkan pengalaman kami dalam mengajar siswa yang memiliki gejala psikolog, tentu sangat beragam. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar itu bisa dilihat dari cara berperilaku mereka. Contohnya, rasa cemas dan takut gagal, di mana anak-anak yang mengalami gejala tersebut biasa menunjukkan tanda-tanda seperti gugup, sulit untuk berkonsentrasi, dan sering menghindari sebuah pertanyaan dari seorang guru. Yang kedua, sering merasa tidak percaya diri. Anak-anak yang mengalami gejala tersebut biasa menunjukkan tanda-tanda seperti enggan berpartisipasi dalam kegiatan belajar, serta kurangnya motivasi untuk mencoba. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi gejala tersebut adalah: 1. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. 2. Membangun hubungan yang kuat dengan siswa. 3. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam. Dan 4. Pemberian umpan balik yang positif. Nomor 3. Diskusikan sebuah kasus yang Anda amati di lingkungan sekitar tentang bagaimana perbedaan fisik dan psikis individu mengingatkan kita bagaimana memperhatikan sebuah perbedaan, terlepas dari perbedaan tersebut memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam interaksi sosial. Kita lanjut ke soal yang keempat. Dengan merujuk pada siswa atau individu tertentu, analisis bagaimana teori kecerdasan majemuk Howard-Gardner dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi seseorang. Berikan contoh konkret penerapannya. Jawaban dari kelompok kami, dalam teori yang merujuk kecerdasan oleh Howard-Gardner menyatakan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan. Dalam konteks pendidikan, teori ini dapat diterapkan dengan memahami kecenderungan utama seorang siswa dan menyusulkan strategi untuk mengoptimalkan potensinya. Berikut adalah analisis penerapannya dalam contoh yang lebih konkret. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kecerdasan dominan. Maksudnya, kita dapat mengidentifikasi jenis kecerdasan dominan siswa. Hal yang dapat kita lakukan bisa melalui observasi atau diskusi yang menyesuaikan strategi pembelajaran, yang dimana pelajaran yang dirancang agar bisa lebih efektif. Oke, poin kedua, evaluasi dan penyesuaian. Kita harus terus mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan jika hasil belajar tidak optimal dan strategi kita perlu disesuaikan. Nomor 5, dalam konteks pendidikan, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi tahap perkembangan moral seorang siswa dengan teori Lawrence-Colbert? Jawabannya, identifikasi tahap moral siswa menurut teori Lawrence-Colbert dapat membantu guru memahami siswa, memandang nilai, aturan, serta keputusan moral. Dengan pendekatan tepat, guru dapat membimbing siswa menuju moral yang lebih matang.
sehingga mereka dapat menjadi individu yang memiliki integritas dan empati tinggi. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.